What's up bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zu. Oh iya, gue pengen nyampaikan kepada kalian semua selamat menunaikan ibadah puasa. Dan jangan lupa stay to the santuy dan juga survive di siang hari ya. Mungkin kedepannya gue bakal upload satu video satu hari ya guys, agar kalian terhibur dengan channel gue. Ya udah langsung ke intinya aja. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Hotel Transylvania 2 2015. Dimana film ini mendapatkan rating 6,7 dari IMDb dan hal itu udah cukup worth it. Ya udah gak usah banyak bacot lagi atau bagaimana, langsung aja stay to the santuy dan jangan lupa Bang Editor intro skuy. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan tempat TKP acara pernikahan Johnny dan juga Mavis. Tidak lupa juga ada keluarga Johnny di sana yang menghadiri acara pernikahan si Johnny. Dan jangan lupakan tas backpack si Johnny yang sangat amat luar biasa, dimana ia menghadiri pesta pernikahan si Johnny. Acara pernikahan pun dimulai dimana kita diperlihatkan teman-temannya Drake yang berada di sana. Tibalah si Johnny dan juga Mavis yang memasangkan cincin satu sama lain dan mereka resmi menikah. Lanjut ke acara pidato dimana salah satu monster membacakan pidato dengan sepenuh hati, akan tetapi yang kedengaran hanya bla 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 bla. Dan lebih anehnya para monster yang mendengar hal itu malah meneteskan air mata. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Setelah hal itu skip 1 tahun kemudian dimana kita diperlihatkan si Johnny dan juga si Mavis yang menghampiri si Drake. Dimana si Mavis langsung berkata kepada ayahnya bahwasannya ia ingin mengajak sang ayah untuk berjalan-jalan. Mereka berdua pun langsung berubah menjadi kelelawar dan langsung terbang bersama. Hingga sampailah di suatu titik dimana mereka berdua bermain petak umpet di atas awan. Tiba-tiba si Mavis ini bilang kepada ayahnya bahwasannya ia kelelahan dan Drake langsung menghampiri si Mavis. Terkejutnya Drake setelah melihat perutnya Mavis dan you know lah. Di sana Drake pun langsung bergembira karena ia sebentar lagi akan menjadi kakek dan ia memiliki cucu. Lalu kita beralih ke Hotel Transylvania dimana di sana si Mavis ini berkata kepada si Johnny untuk mengambilkan ia ikan kecil dan juga es krim. Drake yang melihat hal itu pun langsung mencoba menghentikannya dan mengambil buku panduan ibu hamil Dracula, dimana di buku itu menerangkan untuk memakan makanan monster. Mavis yang mendengar hal itu menolaknya karena ia tidak tahu apakah anaknya Dracula atau tidak. Pada akhirnya Drake pun memiliki inisiatif untuk memberikan bakso sup monster resep ala ibunya. Mavis ini bukannya memakannya, malahan menangis mengingat sang ibu. Dilanjutkan dari Drake yang menghitung hari demi hari menunggu cucunya lahir. Hingga sampailah di mana hari cucunya Drake ini lahir. Drake yang ingin masuk akan tetapi ia tidak diperbolehkan dan pada akhirnya ia menyamar menjadi suster dan langsung melihat cucunya. Drake pun langsung bahagia melihat sang cucu. Lalu kita diperlihatkan 1 tahun kemudian dimana kita diperlihatkan cucunya Drake yang bernama Dennis. Dimana si Dennis ini berusia 1 tahun dan ia sedang merayakan ulang tahunnya. Dimana di sana si murai ini langsung memberikan kado dengan berupa kalung emas. Dennis yang tidak bisa menopang emas tersebut langsung terjatuh dan menangis. Lalu mereka semua yang berada di sana menanyakan apakah si Dennis ini Dracula atau tidak. Akan tetapi si Mavis ini belum bisa menjawab sebelum umur si Dennis genap 5 tahun. Setelah hal tersebut skip timeline hingga umur si Dennis ini 2 tahun. Dimana di umur Dennis yang kedua tahun sudah bisa berkata yang hanya bla bla bla. Drake yang mendengar hal itu pun hanya bisa memasang muka yang sangat amat beautiful. Lalu terjadi skip lagi hingga umur si Dennis ini udah 4 tahun. Dimana di sana kita diperlihatkan Hotel Transylvania yang sudah mulai maju dikarenakan teknologi. Tidak luput juga Hotel Transylvania ini sekarang sudah dikunjungi oleh banyak manusia karena melihat postingan dari Facebook. Lalu ada salah satu staf monster yang mengedit mukanya biar makin kelihatan beautiful. Tiba-tiba Drake ini dikunjungi oleh si Johnny dimana si Johnny ini berkata kepada si Drake bahwasannya si Johnny meminta kepada si Drake untuk mencari pesulap manusia aja dikarenakan pesulap monster yang terlalu barbar. Dan jangan lupa si Whitney yang menjadi pelatih tenis, akan tetapi si Whitney ini ya you know lah. Tiba-tiba HP-nya Drake pun berdering dikarenakan ada pesan yang masuk dan Drake tidak bisa membalas pesan tersebut karena kukunya Drake ini panjang. Dan tidak lupa juga si Drake ini sangat amat gaptek dan harus diajarkan oleh si Johnny. Setelah hal itu kita beralih kepada si Drake yang diam-diam menghampiri kamar si Dennis. Dimana si Drake ini ingin mengajari si Dennis bagaimana berubah menjadi kelelawar. Akan tetapi si Dennis ini bukannya berubah menjadi kelelawar, malahan Dennis di sana. Drake yang melihat hal itu akhirnya mereka berdua dance juga. Tiba-tiba dance-nya pun terhenti dikarenakan kedatangan si Mavis. Mavis pun langsung memarahi ayahnya dikarenakan si Dennis besoknya ada jadwal untuk bersekolah. Sebelum menidurkan si Dennis ini bilang kepada ibunya bahwasannya ia ingin nonton serial TV Monster. Jadi di zaman tersebut TV Monster itu adalah TV yang isinya monster-monster psikopat ya guys. Dikira Drake si Dennis ini akan menonton serial TV tersebut, akan tetapi ia malah menonton serial TV Monster Cookie. Dan hal itu membuat si Drake ini kecewa dan memasang muka yang beautiful. Setelah
menonton serial TV tersebut, akhirnya Drake menidurkan mereka berdua dengan lagu tidur yang liriknya psikopat. Lalu kita beralih ke pesta ulang tahun anak-anaknya Whitney, di mana pesta ulang tahun tersebut layaknya pesta ulang tahun anak manusia pada umumnya. Tanpa disangka, Dennis, Johnny, dan juga Mavis datang ke sana untuk menghadiri pesta tersebut. Lalu Mavis yang melihat anak-anak bermain, akhirnya ia ikutan bersama anak-anak bermain bersama. Akan tetapi si Mavis ini kebablasan hingga menghancurkan boneka yang isinya adalah permen. Dan anak-anaknya Whitney memakan permen itu lalu menggila dan menghancurkan pestanya. Hingga hal tersebut membuat keadaan makin chaos. Lalu Dennis yang sedang bermain tanpa disengaja keangkat oleh anak-anaknya Whitney lalu melemparnya hingga membuat giginya si Dennis copot satu. Drake pun langsung mengira bahwasannya gigi taring Dennis akan tumbuh. Tiba-tiba Mavis pun berkata bahwasannya Dennis bukanlah monster. Dan juga si Mavis ini berkata kepada ayahnya bahwasannya ia ingin pindah ke California tempat si Johnny dibesarkan. Drake pun langsung menanyai hal tersebut kepada si Johnny, akan tetapi si Johnny ini berkata bahwasannya ia belum pasti untuk pindah ke California kembali. Lalu kita beralih ke hotel di mana kita diperlihatkan si Drake ini yang sedang marah-marah nggak jelas. Tiba-tiba Frankie pun datang di mana si Frankie ini sebagai sahabat sudah menyadari bahwasannya si Mavis akan pindah ke California. Frankie pun memberikan saran kepada si Drake untuk membiarkan mereka berdua berlibur. Dan kau asuhlah si Dennis untuk sementara biar mereka berdua bisa refreshing. Dari situlah si Drake ini memiliki ide dan langsung menghampiri Johnny dengan cepat. Drake pun langsung memberitahukan rencananya kepada si Johnny bahwasannya ia akan mengajari si Dennis bagaimana caranya menjadi Dracula. Jikalau si Dennis sudah berubah menjadi kelelawar, ia akan tetap tinggal di Hotel Transylvania. Dan si Johnny tidak perlu tinggal di California kembali dan tetap di Hotel Transylvania sesuai keinginan si Johnny. Hingga hal itulah si Drake ini meminta bantuan kepada si Johnny untuk mengalihkan si Mavis dengan mengajak si Mavis jalan-jalan ke California sementara saja. Pada akhirnya mereka berdua pun sepakat dan langsung menjalankan aksinya. Scene pun langsung berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan si Johnny dan juga si Mavis yang akan pergi ke California dan menitipkan si Dennis kepada si Drake. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun berangkat. Lalu Drake pun langsung mengajak si Dennis untuk berjalan-jalan dan Dennis pun setuju. Hingga pada akhirnya teman-temannya Drake pun datang dan mereka semua bergegas masuk ke dalam mobil. Akan tetapi muncullah Globby di mana si Globby ini berkata bahwasannya ia diajak oleh Frankie. Globby yang mendasari beban dan tidak muat di mobil, akhirnya ia dibuatkan skuter di samping mobil. Pada akhirnya ia pun masih bisa ikut dalam perjalanan yang sangat amat mengasyikkan. Kembali kepada Johnny dan juga Mavis yang sudah tiba di California di mana mereka ini sedang muter-muter di sana. Di sisi yang sama si Drake bersama kawan-kawan sudah tiba di suatu taman di mana si Drake menyuruh Frankie untuk menakut-nakuti di depan matanya si Dennis. Akhirnya si Frankie bergegas menakuti kedua ekor wanita, kan tetapi wanita itu tidak takut sama sekali dan malahan minta foto. Keadaan tambah runyam dikalau si Dennis langsung menakuti kedua wanita tersebut dan malahan wanita itu membilang si Dennis adalah cute. Pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi hingga sampai ke tengah hutan, di mana di sana terdapat rusa yang selalu berkeliaran di malam harinya dan si Drake menyuruh Whitney untuk memakan rusa tersebut di depan matanya Dennis. Whitney yang sudah siap di posisinya untuk menikam rusa tersebut, akan tetapi ada frisbee yang lewat hingga pada akhirnya ia mengejar frisbee tersebut. Lalu kita beralih ke mobil di mana kita diperlihatkan si Drake yang sedang geram dengan si Whitney akibat ia yang selalu menggigiti frisbee tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun berebut frisbee hingga membuat sang supir ini oleng hingga pada akhirnya yang terkena dampaknya adalah Globby yang berada di luar, di mana ia ini tercopot dari mobil dan langsung jatuh ke jurang dan entah hidup atau tidak. Di mana mereka yang melihat hal itu tidak memperdulikan hal tersebut dan malah melanjutkan perjalanan. Lalu kita beralih ke Mavis dan juga Johnny yang sedang menikmati enjoynya bersenang-senang di California. Tidak luput juga si Mavis ini pergi ke minimarket untuk mencicipi minuman yang berada di sana. Beralih lagi kepada Drake bersama kawan-kawan di mana si Drake ini menyuruh Murray untuk memanggil badai pasir biar si Dennis ini terkesan dan mempunyai ambisius untuk menjadi monster. Murray pun langsung bergegas untuk memanggil badai pasir, akan tetapi di tengah-tengah ritual pinggang ia ini encok dan membuat ia jatuh tak berdaya. Sementara itu kita diperlihatkan si Johnny yang sedang bermain BMX di depan anak-anak. Akan tetapi ia ini malah menghancurkan sepeda anak-anak tersebut hingga membuat ia hampir menangis. Untungnya ada Mavis yang bisa menghibur bocil tersebut di mana ia ini bilang bahwasannya ia akan menunjukkan trik yang akan membuat si bocil ini tertawa dan juga terkagum-kagum. Untungnya omongan si Mavis ini benar di mana ia adalah seorang vampir dan ia bisa melakukan apa saja dengan menggunakan sepeda BMX tersebut. Hingga atraksi pun selesai dan Mavis langsung bergegas untuk menelpon ayahnya untuk mengecek keadaan si Dennis. Untungnya ada si Griffin yang menggerakkan si Dennis hingga pada akhirnya si Mavis pun tidak curiga. Lalu Drake pun langsung mematikan telepon itu dengan alasan sinyal yang jelek. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi dan si Drake ini menyuruh si Griffin untuk menyetir ke Winnipecaca, di mana perkemahan musim panas Winnipecaca adalah tempat pertama kali si Drake yang berubah menjadi kelelawar. Setibanya di sana si Drake ini terkejut karena perkemahan itu sudah benar-benar aman untuk anak-anak. Beralih lagi kepada Johnny dan juga
Mavis yang sudah sampai di rumah kedua orang tua si Johnny. Dimana di sana kedua orang tuanya Johnny memanggil tetangga campuran yang sudah tinggal di California, biar mereka semua bisa sharing kepada si Mavis bagaimana tinggal di California. Kembali lagi ke perkemahan musim panas khusus Dracula, dimana di sana mereka semua sedang menyanyikan lagu-lagu Dracula. Drake pun sudah muak dengan lagu tersebut. Jikalau orang mendengar lagu itu imut, si Drake ini malah sebalikannya mendengar lagu itu dengan sangat amat jijik. Pada akhirnya Drake pun pergi dari sana membawa si Dennis ke tempat paling tinggi yang berada di sana, dimana ini merupakan tempat pertama kali si Drake yang dilemparkan dari atas dan langsung berubah menjadi kelelawar. Hingga setibanya mereka di atas, si Drake ini langsung melemparkan si Dennis hingga pada akhirnya si Dennis pun ya you know lah. Teman-temannya pun langsung memperingati si Drake bahwasannya si Dennis akan menabrak tanah lalu koit. Akan tetapi Drake ini menghiraukan hal tersebut dan masih menunggu Dennis yang akan menabrak tanah. Tiba-tiba Drake pun datang dan langsung menyelamatkannya, dimana hal tersebut ternyata direkam oleh seluruh anak-anak yang berada di sana. Dan tiba-tiba pengurus perkemahan pun datang lalu memarahi Drake. Sementara itu kita beralih kepada Frankie yang sedang menyindir di kayu tersebut. Tanpa disangka kayu tersebut jatuh dan tepat sekali menimpa api unggun. Tidak luput juga dengan Frankie yang takut api, dimana si Frankie ini tubuhnya kebakar lalu ia panik dan berlarian ke sana kemari. Hingga tanpa disengaja si Frankie ini menghancurkan perkemahan musim panas tersebut. Balik lagi ke Mavis dan juga si Johnny, dimana si Mavis ini berkata bahwasannya ia masih berpikir-pikir apakah tinggal di California atau tidak. Dan tiba-tiba si Johnny ini dikirimi video oleh temannya. Dikira si Johnny itu apa, sesaat dilihat videonya ternyata itu si Drake yang sedang menyelamatkan si Dennis. Dimana video itu tanpa sengaja dilihat oleh Mavis hingga membuat keadaan makin chaos. Mavis pun langsung bergegas menelpon si Drake dan berkata bahwasannya ia akan balik ke Hotel Transylvania. Drake yang mendengar hal tersebut pun langsung panik edan dan tidak bisa berkata apa-apa, lalu Mavis langsung mematikan teleponnya. Mavis dan Johnny pun langsung bergegas untuk OTW pergi ke bandara. Kembali kepada Drake yang sedang bingung edan dikarenakan mobilnya telah terbakar dalam insiden tersebut. Tiba-tiba si Griffin ini berkata kepada si Drake bahwasannya ia sudah memanggil bala bantuan. Tanpa disangka ternyata Globby masih hidup dalam insiden yang hampir menewaskan dirinya. Mereka bergegas untuk menaiki skuter milik Globby dan langsung OTW ke Hotel Transylvania. Sementara itu di sisi yang sama kita diperlihatkan si Mavis dan juga si Johnny yang terkena kendala akibat pesawat sedang delay. Mavis yang masih memiliki akal akhirnya ia berubah menjadi kelelawar lalu mengangkat si Johnny, dimana mereka menembus rintangan yang cukup sangat amat dahsyat dimulai dari badai, awan, dan masih banyak lainnya. Beralih lagi kepada Drake bersama kawan-kawan, dimana perjalanan mereka harus terpending dikarenakan si Globby yang kebelet pipis. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi, akan tetapi bahan bakar skuternya tiba-tiba habis mendadak, dimana si Frankie ini terpaksa meniup si Globby untuk menjadi transportasi berikutnya. Untungnya cara itu pun berhasil dan mereka bergegas menuju Hotel Transylvania. Setibanya Drake di Hotel Transylvania, ia pun langsung menelpon si Mavis. Tanpa disangka ternyata si Mavis ini sudah berada di depan matanya si Drake. Drake pun langsung berbohong kepada anaknya bahwasannya ia pergi keluar untuk mencari alpukat sebentar. Akan tetapi si Mavis ini sudah mengetahui semua hal tersebut dikarenakan videonya Drake viral. Pada akhirnya Mavis pun benar-benar niat untuk pindah ke California. Tapi sebelum itu mereka semua merayakan ulang tahun Dennis terlebih dahulu yang ke-5 tahun di Hotel Transylvania. Scene pun berganti ke kamarnya Mavis, dimana si Mavis ini sedang beres-beres barangnya. Tiba-tiba Mavis ini mendengar suaranya si Dennis. Mavis pun langsung menghampiri si Dennis, dimana kita diperlihatkan si Dennis yang sedang berusaha untuk berubah menjadi kelelawar. Lalu Mavis pun bertanya mengapa Dennis memaksakan untuk berubah menjadi kelelawar. Dennis pun berkata bahwasannya ia tidak mau meninggalkan si Drake. Scene pun berganti ke malam harinya, dimana kita diperlihatkan keluarganya Johnny yang datang kembali ke Hotel Transylvania, dimana mereka semua sedang menikmati jamuan makan malam ala-ala monster gitu. Lalu ibunya Johnny langsung menanyakan kepada si Mavis apakah Mavis memiliki keluarga selain Drake. Mavis pun berkata bahwasannya ia memiliki kakek bernama Flat, dan ternyata Mavis ini sudah mengundang kakeknya untuk menghadiri pesta ulang tahun Dennis yang ke-5 tahun. Lalu kita beralih ke rumahnya Flat yang cukup dark side edan, dimana si Flat ini sudah menerima surat yang dikirimkan oleh si Mavis. Flat yang sudah membaca surat itu akhirnya ia udah gak sabar menghadiri pesta tersebut. Akan tetapi sifatnya Flat bersama tangan kanannya yang bernama Bella, mereka berdua ini gak suka banget dengan kehadiran manusia. Sementara itu di sisi yang sama kita diperlihatkan Drake yang sedang membekukan semua orang. Drake pun berkata kepada Johnny bahwasannya ayahnya nggak bakal suka dengan kehadiran mereka semua. Jadi si Drake ini menyuruh si Johnny agar mengadakan pesta kostum supaya ayahnya si Drake ini tidak mengetahui bahwasannya mereka semua adalah manusia. Hingga pada akhirnya scene pun berganti ke acara ulang tahun si Dennis yang ke-5 tahun. Tidak luput juga di sana ada keluarganya Johnny yang memakai makeup ala kayak Jombay. Sementara itu si Flat ini sudah berada di luar dan Bella tiba-tiba memperingati si Flat bahwasannya di dalam ada manusia. Akan tetapi si Flat ini menghiraukan hal tersebut dan si Flat berkata bahwasannya ini dunia luar dan kau bisa mencium bau manusia.
manusia. Di sisi yang sama, si Johnny ini memperlihatkan kostum barunya kepada si Drake. Dan tidak lupa juga si Johnny ini mengundang salah satu tamu, yaitu Monster Cookie, serial kesukaan si Dennis. Tiba-tiba datanglah Flat dengan Darkseid Edan hingga membuat ruangan itu langsung runyam. Lalu Flat pun bergegas mencari sang cucu, akan tetapi ia malah bertemu dengan si Johnny. Sesaat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah Dennis yang menghampiri si Johnny. Lalu si Flat pun ingin melihat taring si Dennis. Mereka berdua pun langsung tegang edan dan tanpa disangka si Flat ini ngomong bahwasannya taring si Dennis lambat tumbuh. Flat pun bilang kepada si Drake bahwasannya ia punya rencana untuk menakut-nakuti si Dennis agar taringnya keluar. Pada akhirnya acara Monster Keki pun dimulai, di mana kita diperlihatkan Flat yang berada di belakang panggung. Flat pun langsung menyihir Monster Keki tersebut hingga berubah menjadi Darkseid, di mana hal itu membuat si Dennis ini ketakutan edan dan Drake yang melihat hal itu tidak tega dan langsung membalikan sihir ayahnya. Memphis pun datang dan berkata mengapa semua orang melakukan Dennis seperti itu. Dan Memphis berkata lagi bahwasannya Dennis bukanlah monster. Disusul dari mereka semua yang berdebat satu sama lain hingga membuat si Dennis ini tidak tahan dan pergi dari pesta tersebut tanpa disangka oleh siapapun. Untungnya Winnie yang menyadari Dennis pergi dan mereka berdua langsung jalan bersama. Balik lagi ke hotel, di mana keluarganya Johnny mengaku mereka semua adalah manusia. Bella yang melihat hal itu pun langsung geram dan akan berubah menjadi mode psikopatnya. Akan tetapi tidak dengan Flat, di mana si Flat ini sudah tersadarkan dengan kata-kata si Drake. Tiba-tiba si Johnny ini baru menyadari bahwasannya Dennis telah menghilang. Seisi pesta pun langsung panik dan bergegas untuk mencari si Dennis. Sementara itu Dennis dan juga Winnie yang berada di rumah pohon, ia ini dihampiri oleh Bella. Bella ini niatnya ingin mencabik-cabik mereka berdua. Winnie yang tidak mau Dennis tersakiti, akhirnya ia menggigit tangannya si Bella. Hal itu membuat si Bella ini geram dan langsung melempar si Winnie hingga membuat si Winnie ini tak sadarkan diri. Tanpa disangka, hal itu membuat si Dennis ini marah dan langsung berubah menjadi mode psikopatnya. Dan tidak lupa juga si Dennis ini sudah berubah menjadi mode Draculanya dan langsung meneriaki si Bella. Bella yang hampir tak berdaya, ia ini langsung memanggil bala bantuan. Teman-temannya Bella yang mendengar hal itu pun langsung bergegas untuk menghampiri tempat TKP. Sementara itu si Bella ini sudah dihajar oleh Dennis habis-habisan hingga si Bella ter-KO. Mereka semua yang baru datang dan melihat hal tersebut langsung senang karena si Dennis sudah bisa berubah menjadi kelelawar. Dan tandanya si Dennis ini adalah vampir bukanlah manusia. Tiba-tiba teman-temannya Bella yang jumlahnya cukup sangat amat banyak datang menghampiri mereka semua. Drake yang melihat hal itu pun ia bahagia karena ia bisa menunjuk orang dengan sangat amat gratis. Flat yang melihat hal itu pun hatinya terbuka dikarenakan manusia dan juga monster bahu-membahu melawan pasukan Bella. Pertarungan pun semakin easy dimenangkan oleh pihak Dracula karena Dracula ini bisa menghipnotis, menggerakkan barang dan mengecilkan seseorang. Dan yang pasti pertarungan itu dimenangkan oleh Drake bersama kawan-kawan. Tiba-tiba Bella pun muncul dan ingin menusukkan kayu kepada si Johnny. Untungnya ada Flat yang menyelamatkan si Johnny dari tusukan kayu tersebut. Hingga pada akhirnya Bella pun dikecilkan dan jadi mainan anak-anaknya Winnie. Seperti biasa, film pun ditutup dari perayaan ulang tahun si Dennis yang ke-5 tahun. Dan film Hotel Transylvania 2 pun tamat cuy. Bagi kalian suka dengan konten kita kali ini, jangan lupa tinggalkan subscribe di bawah ya guys, karena masih ada lanjutannya Hotel Transylvania 3. Ya udah, gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian karena gua pengen nge-recap film lainnya. Dan sampai jumpa lagi di videoku berikutnya. Stay to the santuy.